Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah dengan NIM 1930 40 30 31 40. Di video ini saya akan mereview sebuah film Amerika yang berjudul The Crockery: The Unchanged Truth About Enron yang ditayangkan oleh CBS pada Januari 2003, yang diadaptasi dari buku Anatomy of Greed Brian Cooper, book on which The Crockery is based, dan film Enron, The Smartest Guy in the Room. Sumber untuk menganalisis film ini saya ambil dari Modul Etika Profesional Pengauditan 1. Film ini menceritakan kasus Enron yang menyebabkan 10.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka, yang diambil dari perspektif Brian Cooper yang diperankan Christian Kane, yaitu seorang brilian muda dan percaya diri namun naif karena tergoda oleh kata-kata perusahaan Get Rich. Perusahaan Enron adalah 7 perusahaan terbesar di Amerika dari penggabungan antara Internorth dan Houston Natural Gas pada tahun 1985. CEO Enron adalah Kenneth Lay yang diperankan Mick Farrell, yaitu seorang yang sangat licik atau pembohong berwajah tebal. Contohnya, ia menjual saham yang dia miliki secara diam-diam. Dan Jeffrey Skilling diperankan oleh John Ted Wainey, yaitu sebagai orang yang sangat pintar bersama CFO Enron, yaitu Andrew Fastow yang diperankan Rubel Hukula, memanipulasi laporan keuangan Enron, yang mana Andrew Fastow memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang dipakai Enron untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Sementara karakter lain diganti nama untuk melindungi pihak yang tidak bersalah, seperti Mr. Bu yang diperankan oleh Brian Dennehy, yaitu seorang eksekutif yang luar biasa dengan kisah sedih jika diceritakan. Sejak Jeffrey Skilling mengundurkan diri pada 14 Agustus 2001, kasus Enron pun mulai terlihat dengan ditandainya penurunan saham yang secara drastis di berbagai belahan dunia, dari Amerika, England, India, Filipina, dan South America. Karena selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba dan menutup-nutupi utang, yang biasa disebut window dressing, yang melibatkan pihak manajemen Enron, analisis keuangan, para penasehat hukumnya, dan auditor. Pihak yang paling terlibat yaitu KAV Arthur Andersen yang disewa Enron dalam auditnya. Kode etik yang dilanggar KAV Arthur Andersen yaitu: pertama, independensi, yang mana dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen, meliputi fakta maupun penampilan saat memberikan jasa profesional sebagaimana sudah diatur dalam standar profesional. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugas, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. Akhir dari kasus ini, KAP Andersen berakhir dengan penugasan audit Enron pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001 dan diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Apa sih solusi agar kasus seperti Enron tidak terjadi lagi? Solusinya adalah kedepannya perusahaan tidak hanya memperhatikan SDM dari segi kemampuannya, melainkan harus memperhatikan dari segi kepribadiannya dalam etika bisnis, dan menerbitkan peraturan jelas untuk mengatur transparansi pengungkapan transaksi keuangan antar perusahaan.
Menurut saya, etika akuntan yang ideal itu memiliki 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama, kredibilitas, karena masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Kedua, profesionalisme, diperlukan individu yang jelas agar dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Ketiga, kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan yang paling penting yaitu kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Itu saja review dari saya. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk komen, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.